Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Pak Teguh agama Islam, yaitu materi sholat tahajud ya. Mari kita awali belajar kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke materi sholat tahajud. Sholat tahajud ini sama seperti dengan sholat duha, yaitu sholat tatawu atau sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Dan dia disebut juga dengan sholat nafilah, yaitu sholat tambahan untuk menyempurnakan sholat yang fardu ya. Jadi hukumnya adalah sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi Rasulullah menganjurkan untuk dilakukan karena ini adalah amalan orang-orang yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku, sholat tahajud itu dilaksanakan waktunya adalah sepertiga malam, nah, antara pukul 2 atau 3 pagi hari ya. Nah, ini ditekankan kembali ya di dalam teks kalian ini ya. Bisa dibuka bukunya ya, jangan lupa sambil menyimak sambil dibuka bukunya dan juga dicoret-coret bukunya boleh ya. 147 halaman 147, oke. Udah dibuka, disiapkan alat tulis dan stabilonya kalau ada stabilo ya. Kalau tidak ada pakai spidol juga boleh. Baik, kita lanjutkan. Sholat tahajud ini adalah sholat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sholat tahajud ini diwajibkan dilaksanakan setiap malam. Nah, itu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud karena ini termasuk adalah amalan ya, merupakan waktu mustajab ya. 2/3 malam itu adalah waktu mustajab dikabulkannya doa. Jadi ketika seseorang berdoa ketika sholat tahajud, maka apa yang dimintanya pasti Allah kabulkan. Nah ya, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Tuh ya, kita setelah bangun tidur. Nah ini ya, di garis bawah ya, setelah bangun tidur, oke. Jadi tidur terlebih dahulu. Karena itu sholat tahajud sering disebut dengan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail artinya apa? Qiyamul lail itu artinya adalah bangun malam. Nah ya, adanya bangun malam. Ini qiyamul lail. Tuh ya. Atau sholat pada malam hari ya. Nah, arti secara bahasanya qiyamul lail adalah bangun malam. Sholat tahajud minimal dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, sama ya. Sholat sunnah itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, untuk sholat sunnah tidak ada batasan khusus. Jumlah rakaat sholat tahajud dapat dilakukan sebanyak mungkin ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu ya. Seperti halnya sholat tarawih. Nah sama ya, qiyamul lail ya, bahasanya juga sama. Sholat tarawih kemarin yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bahasanya qiyamul lail ya, tetapi dilakukan tidak harus tidur terlebih dahulu. Nah kalau sholat tahajud kita tidur dulu terus bangun ya di sepertiga malam. Baik, Pak Teguh lanjutkan. Ya, jadi tidak ada batasan untuk rakaat sholat sunnah, baik sholat duha, sholat tahajud ya, ataupun sholat yang lainnya, begitu juga ya. Nah, semakin banyak pahala dan kebaikan yang akan Allah berikan. Nah, semakin banyak kita sholat, maka semakin banyak pula pahala atau kebaikan yang akan kita peroleh ya. Ini adalah merupakan manfaat dari sebuah sholat ya. Baik, tata caranya sebenarnya sama saja ya, seperti halnya sholat 2 rakaat ya. Ya, pertama kita harus berwudu seperti biasa, kemudian persiapan sholat, kesucian badan, pakaian dan tempat. Ini
harus kita perhatikan. Kemudian niat sholat tahajud. Nah kembali ya, kita harus berniat nih. Kalau bisa niatnya sebelum tidur itu sudah niat kita ya. Ya Allah, bangunkanlah aku di sepertiga malammu ya. Aku ingin sujud kepadamu ya. Nah itu kita sudah berniat sebelum tidur ya. Insya Allah Allah bangunkan. Kemudian apa niatnya? Niatnya adalah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Nah ya, jadi niat kembali bisa dilafalkan, bisa juga hanya di dalam hati. Setelah niat tentunya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram itu adalah ungkapan Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Kemudian membaca surat Al-Kafirun. Nah insya Allah udah pada hafal nih kelas 4 Al-Kafirun ya. Kemarin sudah belajar juga. Kemudian melakukan ruku, i'tidal, sujud pertama duduk di antara dua sujud, kedua seperti sholat fardu, kan sama ya. Kemudian membaca rakaat keduanya membaca Al-Fatihah lagi, kemudian membaca Al-Ikhlas ya, surah Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian melakukan ruku, i'tidal seperti halnya biasa sholat fardu, kemudian duduk dan membaca tasyahud akhir, kemudian salam. Sholat tahajud dilakukan paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tahajud tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat dengan sholat witir. Nah, biasanya ketika setelah sholat tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Nah, sholat witir pada tahu kan? Sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan saat setelah melakukan sholat sunnah ya, qiyamul lail, terutama sholat sunnah di malam hari ya. Seperti halnya kita kemarin melakukan sholat tarawih ya, kita melakukan sholat tarawih 8 rakaat tuh, ditambah witirnya 3. Namanya witir itu adalah sholat ganjil ya, boleh dilakukan 1 rakaat, boleh dilakukan 3 rakaat dan ganjil seterusnya ya, itu namanya sholat witir. Oke. Nah setelah sholat tahajud kita dianjurkan membaca doanya. Ini doa sholat tahajud ya, Pak Teguh bacakan. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wa nabiyyuna haqqu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqu wasa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Oke. Jadi itu doanya ya. Kita baca artinya. Ya Allah. Oke. Ya Allah, milik mula segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Milik mula segala puji, milik mula kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Milik mula segala puji, Engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Milik mula segala puji, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Milik mula segala puji, Engkaulah benar dan janjimu adalah benar. Pertemuanmu denganmu adalah benar, perkataanmu benar, surgamu benar, neraka itu benar, ada para nabi benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar dan kiamat ada. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri, hanya kepadamu lah aku beriman, kepadamu lah aku bertawakal, hanya kepadamu lah aku kembali, hanya kepadamu lah aku menghadapi musuh, dan hanya kepadamu lah aku berhukum. Maka ampunilah aku atas segala dosa yang telah aku lakukan dan mungkin akan aku lakukan. Dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Engkaulah yang maha terdahulu dan Engkaulah yang maha terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada tipu daya, tiada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baik ya, doanya panjang sekali Pak Teguh, saya belum hafal. Boleh pakai doa yang sudah
hafal ya. Terutama kalau berdoa adabnya adalah kita memuji Allah terlebih dahulu ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah penjelasan tentang sholat tahajud ya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian ya. Soal latihannya boleh dikerjakan. Nanti Pak Teguh akan koreksi ya jawabannya ya setelah kita masuk nanti. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan Pak Teguh untuk hari ini ya tentang materi kita yaitu sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam belajar dan menjadikan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi